Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan, Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2, jumpa lagi bersama Dayang Penyapriang di 107 FM, teman terbaik kamu. Yeay teman Pro 2, kali ini Dayang menyapa kamu. Dan ini adalah segmen yang spesial banget ya di Sore Ceria. Setiap hari di bulan Ramadan. Kalau sore-sore kayak gini, apalagi kalau bukan Tauladan, Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Makanya style kita hari ini bener-bener lagi islami banget ya teman Pro 2. Anyway, untuk itu sekarang aku lagi gak sendirian di ruang dengar ini. Kita udah kehadiran nih Ustadz muda, kita sapa aja langsung. Ini dia Ustadz Dr. Fahmi Syam, Bachelor of Islamic Revealed Knowledge and Heritage, Magister Ekonomi Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah sama seperti kemarin, tetap semangat. Tetap semangat ya. Baru hari-hari masih awal Ramadan ini masih harus tetap semangat ya. Ustadz ini udah hari keempat Ramadan Iya, ya. betul. So pasti nih teman Pro 2 bener-bener lagi excitednya buat war takjil. Iya. Jam segini ya Ustadz ya. Betul. Walaupun hari ini Tarakan tuh cuacanya lagi agak mendung-mendung. Lagi senjah manjah ini. Bener ya, tapi tetap semangat sih para jualan, yang penjual dan juga para pembelinya. Nah makanya Ustadz hari ini kita bakal nemenin teman Pro 2 yang mungkin lagi di perjalanan ya, atau mungkin lagi sibuk war takjil. Yang so pasti hari ini kita bakal membahas topik yang kayak dekat banget sama anak muda nih Pak Ustadz. Iya. Khususnya buat para Gen Z ya. Jadi hari ini Ustadz Syam bakal memberikan ilmu dan pencerahan ke kita nih teman Pro 2 dengan tema Ramadan Culture untuk Gen Z. Mas suara Gen Z? Bagi teman Pro 2 yang lagi dengerin ya. Nah ini menarik banget Ustadz ya temanya hari ini. Tapi sebelum Ustadznya memberikan pencerahan buat kita semua teman Pro 2, aku pengen kasih tahu teman Pro 2 boleh banget ya. Buat kamu yang pengen bertanya langsung DM ke Instagram @rrpro2tarakan, juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0853 9341 9508. Sabar, kita bakal buka sesi diskusi dan tanya jawab, tapi kita harus dengerin dulu ya tausiah bareng Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ja'ala al-ilma wasilah litarfa'id darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah hingga hari yang keempat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, lancar rezeki, sehat badan, jasmani, rohani, sehingga kita dapat terus menjalankan kewajiban kita dengan istiqomah. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan itu selalu menyertai segala bentuk aktivitas kita hingga akhir Ramadan nanti. Bersalawat kepada Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir, yang mendengar itu juga insya Allah diakui sebagai umatnya Rasul, mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, topik kita pada sore hari ini sangat familiar di telinganya Gen Z ini, Gen Z, yaitu terkait dengan Ramadan culture ya. Jadi kalau kita bicara dengan tentang culture ini, itu kan asal muasal katanya itu kultur ya. Kultur itu budaya. Sehingga kita coba membudayakan apa nilai-nilai kebaikan yang ada pada bulan suci Ramadan yang harus dilakukan oleh Gen Z kita, anak-anak muda zaman sekarang, sehingga Ramadan culture itu bukan hanya sekedar tren tetapi bisa merubah atau menjadi transformasi menjadi lebih baik. Kalau kita berbicara generasi muda ya, itu generasi yang kalau update status itu lebih cepat daripada update keimanan. Yang kalau bangun pagi yang paling pertama dicari itu HP-nya, melihat notifikasi dibandingkan baca doa setelah bangun tidur. Nah, inilah perubahan-perubahan yang ingin kita lakukan ketika masuk bulan suci Ramadan.
Maka Ramadan culture pada hakikatnya bukan cuma soal outfit Ramadan check ya. Outfit Ramadan check, tapi bukan juga tentang buka puasa bersama. Ada yang buka puasa hari ini bersama alumni SD, besok sama alumni SMP, besoknya sama alumni kuliah, bahkan mungkin besoknya ada sama alumni mantannya, bukan. Tetapi Ramadan culture yang kita harapkan yaitu Ramadan yang bisa benar-benar dapat mengubah karakter anak muda menjadi yang lebih bermanfaat, yang lebih baik. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, bahwasanya manusia yang terbaik man tala umruhu wa hasuna amalahu, yaitu manusia yang diberikan umurnya panjang. Panjang umurnya, ketemu bulan suci Ramadan, tapi bagus amalan-amalan kebaikannya. Bukan malah sebaliknya. Ya, anak muda, anak emas, banyak yang kemudian salah jalan. Ini yang kemudian dilihat sama Islam, harus ada perubahan, khususnya pada bulan suci Ramadan ini, bulan penuh kebaikan, bulan mulai melakukan perbaikan. Kalau kita lihat dari data-data pengguna internet ya, itu rata-rata memang anak-anak Gen Z. Kemudian bahkan banyak tawuran, ya, penyalahgunaan narkoba, ini juga rata-rata anak-anak muda. Hampir tidak pernah kita dengar misal ada kakek-kakek tawuran di THM. Oh, itu enggak ada kedengaran. Yang sering kita dengar anak muda, geng motor, berkelahi, tawuran. Nah, ini yang sering kita dengar. Itu yang harus kita rubah. Ramadan ini harus bisa memberikan dampak. Nah, begitu juga misal ada kakek-kakek misalnya juga overdosis gara-gara penyalahgunaan narkoba, itu juga tidak pernah kita dengar. Yang kebanyakan kita dengar adalah anak-anak muda. Nah, ini yang miris karena generasi kita banyak memberikan viralnya itu bukan karena prestasi tapi karena sensasi saja. Nah, itu juga harus kita waspadai. Kemudian yang kedua ada istilahnya FOMO di zaman anak muda zaman sekarang. FOMO itu fear of missing out ya. Takut ketinggalan zaman, dikit-dikit tren ikut tren. Ada tren-tren ikut dia tren-tren. Padahal dia belum tahu apakah ini manfaatnya bagus untuk dia ataukah ini manfaatnya buruk untuk dia. Yang penting dia tetap eksis nih. Ini kan kalau anak Gen Z zaman sekarang memang haus validasi ya. Haus validasi, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, padahal sebenarnya Allah mengatakan jangan melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu itu ilmunya, tidak tahu manfaatnya. Karena sesungguhnya mata akan dimintai pertanggungjawaban, telinga akan dimintai pertanggungjawaban, mulut juga akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, makanya semuanya harus sesuai dengan track record, sesuai dengan real yang ada di dalam tuntunan Rasulullah SAW. Nah, di tengah kondisi itu maka Allah hadirkan Ramadan bukan cuma sebagai bulan puasa, tapi kita reset itu karakter kita. Dan tiada Ramadan kita menahan puasa itu kita nahan hawa nafsu kita tahan agar tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka Ramadan itu bukan sekedar nahan lapar, tapi juga melatih diri kita, menahan emosi kita, nahan dari konten-konten yang negatif, nahan dari overthinking yang berlebihan, apalagi overthinking mantan dan lain sebagainya. Jadi kalau remaja selama ini kamu jago scroll TikTok tanpa capek, maka seharusnya Ramadan juga bisa ngajarin kamu buat jago sabar tanpa banyak protes. Nah, karena dewasa ini bukan soal umur, tapi tentang bagaimana kita mengontrol diri. Sehingga kalau dulu kita dikenal dengan kenakalan, maka Ramadan datang harusnya kita diberikan kesempatan untuk dikenal karena keteladanan kita. Karena masa lalu boleh kelam, tapi masa depan harus bisa kita sulam. Maka Ramadan culture vibes sejatinya adalah saat tongkrongan berubah jadi tadarusan, candaan berubah menjadi doa, gengsi berubah menjadi empati, peka terhadap kondisi sosial. Sehingga anak muda yang sudah mendengarkan Ramadan culture ini sehingga tidak hanya update status alhamdulillah full puasa, tapi update juga sikap kita lebih sopan kepada orang tua, update juga lebih jujur di sekolah, update juga lebih santun di media sosial. Nah, jadi remaja hebat itu bukan yang paling viral, tapi yang paling sadar. Bukan yang paling banyak followers, tapi yang paling dekat dengan Robnya. Sehingga Ramadan datang, ini ada kata-kata yang indah.
Ramadan datang itu bukan untuk menghakimi masa lalumu, tapi untuk mengundangmu jadi versi terbaik dari dirimu. Karena perubahan besar sering dimulai dari satu sahur dengan penuh kesadaran. Jadi ada perubahan, Ramadan datang bukan karena tiba-tiba, tapi Ramadan datang untuk bisa memberikan kita waktu untuk bisa berubah menjadi Ramadan yang penuh dengan culture yang baik. Mungkin ini sebagai pengawal diskusi kita tentang Ramadan culture bagi Gen Z. Semoga membuka wawasan baru bagi kita, membuka cakrawala berpikir khususnya bagi anak-anak muda zaman sekarang. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Syam atas pencerahannya yang barusan kita dengar sama-sama ya teman Pro 2. Yang mana memang barusan itu kita tertampar banget ya teman Pro 2. Really nih Pak Ustadz ya, Gen Z sekarang tuh memang ya lagi FOMO-FOMO-nya lah di sosial media, apalagi ya. Makanya kena banget tuh teman Pro 2. Tapi memang barusan yang disampaikan sama Ustadz Syam itu vibes-nya benar-benar lagi Ramadan culture ya. Jadi semoga kita juga bisa menyerapinya sama-sama teman Pro 2. Nah, buat kamu yang mungkin udah terkepo-kepo nih ya, pengen bertanya sama Pak Ustadz. Nah, waktunya kita buka sesi tanya jawab bareng Ustadz. Jadi sekali lagi aku informasiin ke teman Pro 2, boleh banget langsung DM ke kita di @RRI_Pro2 Tarakan, atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0853 4811 4993. Oke teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali hadir membawa cahaya bagi hati yang ingin kembali pulang. Membawa ketenangan bagi jiwa yang rindu didekatkan dengan Sang Pencipta. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dahaga, tetapi perjalanan mensucikan niat, memperbaiki diri dan menata kembali arah hidup dengan penuh keikhlasan. Di bulan yang penuh ampunan ini, mari kita perbanyak syukur, menebar kebaikan, menjaga lisan serta perbuatan. Karena sejatinya kemuliaan Ramadan terletak pada bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah, sekaligus menguatkan kepedulian kita kepada sesama. Saya Haris Munandar, Kepala LPP RRI Tarakan, beserta angkasawan dan angkasawati, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah ibadah kita dilapangkan, setiap doa diijabah, dan setiap amal diterima sebagai bekal menuju pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru enak. Bentar Mi. Daerah kanan dari Yordania. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya juga banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Devi, enak banget jangan. Kan mau baca berita juang dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten.
kita. Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bersama Dayang di Tauladan Tanya bareng Ustadz di bulan Ramadan. Dan kali ini kita juga masih bersama Ustadz yang sama, Ustadz muda kita teman Pro 2, Pak Ustadz Fahmi Syam. Siap, hadir. Pak Ustadz, ini ada lumayan banyak ya pertanyaan luar teman biasa. Pro 2 hari ini. Siap nggak buat jawab Pak Ustadz? Berarti banyak yang tersinggung ya. Oh iya, termasuk sebenarnya aku Pak Oh, iya, Ustadz. iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, paling nggak artinya kita masih diberikan kesempatan untuk sadar diri ya Pak Betul. Ustadz. Oke, kita baca ini pertanyaan teman Pro 2 yang udah pada masuk. Ada dari Instagram nih Pak Ustadz dan juga ada dari WhatsApp ya. Kita baca pertanyaan yang pertama. Nah, tapi untuk yang pertama ini dia nggak mau dibaca namanya, jadi kita seperti biasa sebutnya hamba Allah. Oke, katanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Katanya kalau baca Al-Ikhlas 3 kali akan mendapatkan pahala membaca seluruh Al-Quran. Nah kalau gini aku bisa join tren one day 30 juz dong Ustadz. Izin Ustadz, sungkem dia pakai ini Baik. stiker. Gimana Pak Ustadz? Izin, kalau Iya. anak culture kan gitu, izin ya. Benar, culture nih. Yang dimaksud sebenarnya 3 kul itu. Bukan hanya kul a'udzu birabbil kul huwallahu ahad saja. Tapi kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. 3 serangkai. ya, 3 Pak serangkai. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan yang membaca 3 kul itu bagaikan ya, bagaikan tapi tidak sama. Oh, Bagaikan oke. dia membaca satu Al-Qur'an full. Nah, sehingga kalau yang itu kemudian itulah anak muda zaman sekarang mau instan-instannya saja. Benar Pak Ustadz. Ini makanya sebenarnya tidak salah juga tapi tidak betul. Jadi Oke. tidak salah tapi tidak bisa dibenarkan. Gara-gara itu kemudian bisa mengikuti one day 30 juz. Wah, tidak bisa. Yang betul adalah ya baca dari juz 1 sampai ke juz 30. Itu yang betul. Oh, paling enggak ya kalau berat one day 30 juz ya one day one juz ya Pak Ustadz. One day one juz, one day one ayat juga alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Daripada Paling tidak nggak- sama sekali. Wah tuh daripada nggak sama sekali ya teman Pro Iya. 2. Tapi di sini aku ambil semangatnya ya, dia mau ikut one day 30 juz. Iya Ustadz. betul, luar biasa. Tapi kalau kita merujuk ke ulama dulu ya. Ya gimana tuh Pak Ustadz? Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu satu bulannya itu bisa menghatamkan Al-Quran 60 kali. Wow. Berarti one day-nya dia 2 kali hatam Al-Quran. Wow. Itu Imam Masya Syafi'i. Allah. Iya, Cuma iya, kalau iya. kita kan ya Mungkin, mengikuti jejaknya sulit-sulit juga sulit-sulit, ya. Tapi iya. setidaknya ulama itu menggaris besar begini. Kalau bisa hatam Al-Quran alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak bisa turun step ke bawah. Apa itu baca Al-Quran. Kalau turun lagi ke bawah perbaiki bacaan Al-Quran. Turun iya. lagi ke bawah belajar baca Al-Quran. Nah itu jadi memang bukan harus patokannya menghatam Al-Quran. Oke. Nah, jadi tadi kelihatannya patokannya harus bisa hatam Al-Quran. Nah, intinya bulan Al-Quran terserah. Al-Quran itu mau diapain? Mau ditadaburi makna-maknanya boleh. Iya. Mau dihatamkan boleh. Mau dipelajari per ayatnya boleh. Mau belajar baca Al-Quran mulai dari Iqra juga boleh. Wah itu kalau aku ya Pak Ustadz ya, kadang kan sibuk nih. Tapi cuman aku setel Al-Quran aja tuh bagaimana Pak Ustadz? Ya boleh saja. Boleh. Jadi dengerin aja gitu. Cuma berbeda dengan kalau kita baca. Lebih lagi ya Pak Ya Ustadz kan ya. kalau kita baca Oke. berarti lidah kita bergerak, kemudian mulut kita juga bergerak, fokus kita juga ke Al-Quran. Itu kan beda dengan halnya kita di tiduran dengarkan murotal Sampai tidur. sampai tertidur, apalagi sambil nonton TikTok. Oh, itu Berarti kayaknya nggak udah culture itu. Nggak Keluar culture. masuk tuh Keluar suaranya. masuk. Nggak culture kata Nggak Pak culture. Ustadz. Oke, diluruskan tuh ya sama Pro 2. Next nih Pak Ustadz pertanyaannya. Siap. Ini dari Nur kali ya bacanya. Pak Ustadz, apa hukumnya orang yang nggak puasa tapi ikut berburu takjil gratis? Aduh. Jadi kan Banyak, Pak Ustadz. Gimana? syarat orang bisa berpuasa itu kan yang pertama dia sehat, Sehat, yang kedua dia berakal, berakal, yang ketiga dia mampu berpuasa. mampu berpuasa. Yang keempat dia yang paling pertama itu beriman lah. Beriman. Oke. Kalau ada yang tidak puasa, ya jangan suudzon dulu. Oh
ya. Oh bisa jadi dia tidak beriman atau dia bukan muslim. Kan kalau yang non muslim ya terserah mau war takjil jam berapa juga. Bener. Teman-teman non muslim kita itu kan war takjilnya jam 3. Di saat kita masih berjuang untuk hidup dia sudah war takjil ya. Belum buka warungnya Pak Ustadz. Nah itu kalau non muslim ya enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, enggak dia muslim Ustadz, tapi dia enggak puasa. Oh bisa jadi dia ada sakit. Oh, Oh, iya. kalau udah sakit ya silakan tidak apa-apa. Enggak dia sehat. Oh bisa jadi yang ketiga dia gila. Itu. Kalau gila ya boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sehat kemudian tidak sakit, kemudian berakal, bukan non muslim, dia tidak puasa. Pahalanya tidak ada, bahkan dosa yang dia dapat. Nah itu yang bahayanya Pak Nggak Ustadz culture ya. itu. Nggak culture kata Pak Ustadz ya. Jadi ya disesuaikan sama kondisi ya Pak Ustadz ya. Betul sekali. Oke, ini pertanyaan berikutnya Pak Ustadz dari Ricky. Temanku kemarin gak sholat isya tapi sholat tarawih di masjid sampai selesai. Waduh, ini temanmu kah Ricky? Ini Gimana, Pak Ustadz? jual nama temannya biasanya ini. Ini juga termasuk Ramadan yang nggak culture deh. Nggak culture. Karena harus kita pahami, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Wajib. Oke. Kalau kita lakukan dapat pahala, tidak lakukan kita Dosa. berdosa. Siap. Sementara sholat tarawih itu sunnah. Dilakukan tidak apa-apa, Ya. dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Sehingga membandingkan yang wajib dengan yang sunnah, tidak culture. Nggak culture. Karena meninggalkan yang wajib demi yang sunnah. Ibarat apa ya? Ibaratnya ada ikan besar tapi dia pilih ikan teri. Ada yang besar tapi yang diambil, yang teri yang diambil. Nah, jadi harus kita pahami bahwa sholat itu 5 waktu wajib. Iya. Maka itu duluan harus kita lakukan. Baru kita berpuasa, baru kita tarawih. Kalau tidak wajibnya tidak lakukan, sunnahnya kita lakukan. Percuma mau sampai jam 12 pun sholatnya. Tarwihnya misal tuh. Iya. Tapi tidak lakukan sholat isya ya nothing, tidak ada dapat apa-apa. Nothing kata Ustadz nih. Jadi kalau bisa laksanakan dulu ya isyanya. Nah, laksanakan wajibannya dulu. Benar, iya. Nah tapi terkait dengan sholat tarawih ini ya Pak Ustadz, aku juga akhir-akhir ini sempat dengarnya tentang yang ba'diyah isya Pak Ustadz. Mbak Dia Isya. Nah oke? jadi ya buat teman Pro 2 yang mungkin udah laksanain sholat wajib nih. Tapi ba'diyah isyanya dilewatkan. Dia lebih memilih sholat tarawih. Nah di internet ya di sosial media itu ada katanya sayang gitu ba'diyah isyanya. Gimana tuh Pak Ustadz? Betul sekali, sayang sekali. Ibarat kerja, niat kerja, dia lembur dan lain sebagainya. Tapi tidak digaji lembur, rugi. Sudah datang capek-capek ke masjid, habis isya dia tidak sholat ba'diyah isya. Jadi ba'diyah isya ini sholat yang mengikuti sholat fardu. Oke. Ini kan sholat isya itu kan fardu ya. Iya. Nah, berarti sholat. Nah, di urutan sholat yang paling utama di Ramadan itu yang pertama sholat fardu, pasti itu, sholat Pasti. 5 waktu. Oke. Nah, urutan kedua sholat yang mengikuti sholat fardu. Ba'diyah itu. Ba'diyah qobliyah, sebelum zuhur 2 iya. rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, setelah asar ndak ada, setelah maghrib 2 rakaat, sebelum isya, setelah isya 2 rakaat. Ini namanya sholat ba'diyah. Apa kata Rasulullah? Man min abdi, siapa di antara hambaku dia melaksanakan sholat 2 rakaat ini sampai 12 rakaat sehari semalam, dia akan dibangunkan dibangunkan rumah di surga nanti. Wah, Makanya rugi. Sudah kerja capek-capek ternyata tidak dapat apa-apa. Mending makanya ini yang kemudian kita perlu sampaikan juga, semangat boleh tapi ilmunya juga harus boleh. Artinya beribadah tanpa ilmu itu ibarat kita berjalan di tengah malam yang gelap tanpa arah, tidak ada arah kelihatan. Karena ya jalan aja, betul jalan tapi ya itu dia tidak sesuai. Nah, yang paling tepat sholat isya, lanjut lagi sholat ba'diyah, baru lanjut sholat tarawih. Wah, ini sebenarnya tamparan juga buat teman Pro 2 yang mungkin sering bilang jalanin aja dulu Ustadz. Betul sih kalau awal-awal. Awal-awal ya sebagai penyemangat dulu ya Pak Ustadz Boleh, ya. boleh. Oke, kita sama-sama belajar di sini teman Pro 2 karena memang namanya Ramadan ini pasti yang trennya itu sholat tarawih Ustadz. Betul. Tapi ternyata nah seperti itu teman Pro 2. Moga kita bisa sama-sama lebih tahu lagi prioritasnya ya Pak Ustadz. Iya. Oke, anyway Pak Ustadz ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi Siap. dari teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana dulu setelah yang satu ini. Stay tune. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana.
yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Yeay, balik lagi bersama Dayang di Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Sepastinya masih di 107 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita lagi-lagi pengen bacain pertanyaan kamu nih yang akan dijawab oleh Ustadz Fahmi Syam. Pak Ustadz, siapkah untuk menjawab pertanyaan selanjutnya? Siap. Ini pertanyaan sebelum-sebelumnya udah mulai memanas nih Pak Ustadz ya. Siap. Nih, kali ini pertanyaan dari Ica Pak Ustadz ya di Instagram. Ustadz lagi tren flexing ibadah di sosmed, itu masuk ria nggak ya? Masuk. Wah masuk Pak Ustadz. Waduh, aku baru buat sebenarnya. Misal ya, alhamdulillah puasanya full. Misalnya, ndak pernah gibah, ndak pernah ini, pahalanya hilang itu. Oh my God. Nah, misalnya, alhamdulillah hari kedua sudah sampai juz 8. Itu kan flexing ibadah namanya ya. Iya. Memperlihatkan ke ibadah kepada orang bisa masuk. Tapi sebenarnya tergantung daripada niatnya itu. Oh sebenarnya itu lagi ya. Kalau dia niatnya ini sebagai sarana dakwah, agar orang lain juga bisa mengikuti dia, dia lakukan ibadah. Tapi kemudian agar orang lain circle-nya lah ibaratnya juga ngikuti gaya dia, itu berarti dia berdakwah. Tapi kalau memang niatnya ini pengen dipuji, masya Allah, luar biasa ini ya, luar biasa. Sebelumnya suka, kan ada kata-kata anak muda itu ya, masya Allah dulunya suka janda, sekarang selalu berada di atas sajadah. Ada bilang masya Allah dulu kalau dilihat ada perempuan yang memikat, ingin rasanya memberikan coklat agar dia tahu
kalau kita punya niat dan tekad. Tapi kalau sekarang ada wanita yang memikat, tidak lagi diberikan coklat tapi dipersiapkan seperangkat alat sholat. Waduh, insya Allah. Itu kan Beruan. boleh dakwah. Boleh. Tapi kalau yang tidak boleh, yang memang niatnya untuk dipamerkan dan lain sebagainya. Nah itu tidak boleh. Itu. Nah, makanya ibadah kalau mau dibandingkan ya, ibadah puasa itulah ibadah yang paling tidak bisa kena riya. Sebenarnya. Iya. Oh iya. Karena tidak terlihat. Nggak kelihatan. Tidak terlihat. Yang terlihat kan yang ibadah sholat terlihat. Gerakan kita. Kalau ada yang orang yang kita suka misalnya, lihat kita sholat, serasa surga itu sudah kita yang pegang lah. Allahu Akbar misalnya. Nah, karena terlihat. Apalagi ya ibadah, sedekah. Kalau tidak ada orang 2.000 dia sedekah. Iya. Tapi kalau ada yang lihat, 5.000 naik. Atau diumumkan di masjid tuh jadi 100.000. Terlihat. Apalagi naik haji. Apalagi naik haji. Satu kampung yang ngantar. Benar Pak Ustadz. Jadi terlihat. Tapi kalau ibadah puasa, tidak ada yang lihat. Yang tahu diri kita dan Allah saja. Iya. Bahkan bisa bohong ya Pak Ustadz. Aku puasa. Ya, apa yang nih misalnya ya. Siapa yang tahu misalnya. Ada yang masuk di kamar dia makan. Oh iya. Makan, keluar kamar dia lap bibirnya. Kena angin sedikit goyang deh. Aduh, goyang. Tidak ada yang tahu ya. Kenapa? Karena yang tahu hanya dirinya dan Allah. Benar. Sama halnya dengan anak-anak Gen Z sekarang ini kan. Wuduknya masuknya 3 kali nih, kumur-kumur. Yang keluar tinggal 1 kali. Ini kan tidak ada tahu. Kenapa? Karena memang puasa itu hanya dia dan Allah yang tahu. Makanya puasa itu tidak terkena riya. Kalau sholat kan, masya Allah sholatnya luar biasa. Kalau sedekah, masya Allah sedekahnya, masya Allah luar biasa banyaknya. Kalau haji, masya Allah naik haji. Kalau sedekah, kalau puasa apa? Masya Allah puasanya luar biasa. Kenapa bisa luar biasa? Kering betul bibirnya kelihatan. Enggak ya. Atau enggak, masya Allah luar biasa dia puasa. Kenapa bisa luar biasa dia puasa? Terlalu banyak dia meludah setiap hari misalnya. Enggak terlihat. Nah itulah kenapa puasa itu asyamuli wa ana ajazi bihi kata Allah. Puasa itu bagiku, untukku, aku yang tahu siapa yang betul-betul puasa, siapa yang tidak. Karena aku yang tahu, maka akulah yang akan memberikan pahala. Oh ini yang berhak saya berikan pahala. Oh ini besar pahalanya. Oh ini enggak. Itu keistimewaannya puasa. Jadi kesimpulan, flexing boleh. Akan tetapi diniatkan untuk ibadah, mengajak orang lain beribadah. Seperti itu. Benar. Tuh diluruskan nih. Bisa buat nih aku Pak Ustadz. Tapi niatnya harus Tapi sebenarnya masalah niat itu adalah ujian buat diri kita sendiri ya Pak Betul Ustadz. sekali. Betul sekali. Itu. Kadang orang pikir kita juga niatnya bagus, ternyata kitanya enggak. Nah, itu kan itu PR diri apa ya? Itu. Kita kan enggak bisa membuat orang lain semua suka dengan apa yang kita lakukan. Benar Pak Ustadz. Setidaknya kita niatnya karena Allah, orang lain berkata apapun ya terserah gitu ya. Betul, setuju Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz jawabannya. Next, ini pertanyaan dari Amelia Pak Ustadz ya di WhatsApp. Katanya Pak Ustadz tolong jelasin detail gimana sih bayar fidyah hutang puasa yang sudah lama sekitar 5 tahun ke belakang Pak Ustadz. Ada hutang karena haid, ada karena sakit. Nah gimana tuh Pak Ustadz? Oke, jadi fidyah itu asal katanya fadha, tebusan, ganti. Orang boleh tidak berpuasa tetapi konsekuensinya dia ganti. Ada yang ganti dengan puasa lagi, ada yang harus bayar fidyah. Kalau yang ganti karena puasa, kalau yang hanya berganti puasa, contohnya sakit atau yang tadi kedatangan tamu, dia harus ganti setelah Ramadan selesai. Cuma kalau ketika ketemu Ramadan dia tidak ganti, maka yang dia tinggalkan itu dia harus bayar fidyah. Kayak dendanya Pak Ustadz. Denda. Tapi tanpa mengurangi atau menghapuskan ganti yang harus dia lakukan. Tetap harus puasa Tetap. ganti. Misalnya kan 5 tahun ini ya. Setiap 1 tahunnya ada 10 misalnya. 10 jadi 50 kali. Ketemu Ramadan, setiap Ramadan alhamdulillah anggaplah sisa 10 lah. Sisa 10. Nah 10 itu harus kita bayarkan fidyah. Ketika Ramadan masuk. Harus kita bayarkan fidyah, tapi tidak mengurangi, hilang tidak, tetap harus kita ganti sisa 10 ini setelah Ramadan nanti. Nah itu. Jadi yang bayar fidyah itu yang pertama nenek-nenek tua renta. Yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Sudah bahkan nama-nama anak-anaknya dia lupa. Sudah. Bahkan hari ini sudah makan ke belum dia lupa misalnya. Nah itu tidak usah dipaksa puasa, dia boleh membayar fidyah. Yang kedua, itu orang yang sakitnya ketergantungan. Ya misal kalau ada yang punya asma,
Dia harus makan dan harus minum obat. Ketergantungan obat dan harus makan dan harus minum. Ada yang punya mah akut dan lain sebagainya, tidak bisa kering. Kalau seperti itu, maka dia dikategorikan orang yang sakit. Sakitnya berkelanjutan. Maka tidak usah mengganti puasa setelah Ramadan. Kenapa? Karena setelah Ramadan masih juga sama kondisinya, sakit juga. Jadi dia hanya membayar fidyah. Yang ketiga, ibu-ibu hamil atau menyusui. Ibu-ibu hamil atau menyusui, dia tidak puasanya karena anaknya saja, maka dia juga bayar fidyah. Yang keempat, dia utang puasa, dia tidak bayar, itu bayar fidyah. Cara bayar fidyah ada 3 macam. Gimana tuh Pak Ustadz? Yang pertama, dia kasih makanan mentah. Jadi fidyah itu dalilnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amun miskin. Bagi yang tidak mampu berpuasa, maka dia disyaratkan untuk memberi makan fakir miskin. Jadi harus fakir miskin diberikan makan. Nah, memberikan fakir miskin ada 3 cara. Yang pertama, kasih barang mentah. Berikan beras, berikan telur, berikan ayam, berikan apapun itu, kita kasih fakir miskin, selesai. Cara yang kedua, boleh juga kita masak. Kita beli dulu bahannya, kita masak di rumah, kita masukkan kotakan satu-satu, baru kita bagikan. Mirip-mirip Jumat berkah gitu ya Pak Ustadz. Tapi harus dipastikan yang dibagi ini adalah orang fakir miskin. Itu. Jangan ngasih pejabat, ngasih anggota dewan, ngasih semuanya dibagikan. Itu kayaknya agak lain ya tujuannya Pak Ustadz. Lain itu ya. Itu enggak boleh, enggak masuk itu, enggak masuk fidyah. Cara yang ketiga, boleh pakai uang. Kalau di Kementerian Agama kemarin bersama ormas-ormas Islam itu sudah rapat ya. Satu harinya itu 30.000. Tinggal dikalikan. Misalnya 30 hari dia tidak mampu berpuasa, maka 30 dikali 30 hari, maka ketemunya 900.000. 900.000 lah bayar untuk fidyah. Kalau 10 hari saja, ya 10 dikali 30.000, 300.000. Jadi seperti itu. Itulah yang disebut dengan fidyah, ketentuan dan cara pembayarannya. Nah, itu dia nih. Nah, udah dijelasin sama Pak Ustadz ya. Pertama harus hitung-hitung dulu berapa tuh kira-kira utangnya, baru dihitung. Kalau tadi katanya 5 tahun, ya tetap harus dia tahu. Kan ketahuan itu ya. Kalau orang kedatangan tamu kan ketahuan siklusnya. Ada yang seminggu, ada yang ini kan ketahuan itu. Berarti tinggal misalnya 5 dikali 5 tahun berarti kan 25. Berarti ada 25. Sudah saya ganti misalnya sudah 20, saya ganti sisa 5 misalnya. Tinggal 5 yang kita harus bayarkan fidyah. Tapi tetap 5 itu setelah Ramadan tetap harus diganti. Kalau ketemu lagi bulan depannya ya bayar lagi. Bayar lagi. Itu. Lebih cepat diganti lebih baik. Lebih cepat diganti lebih bagus. Oke, udah tahu nih Pak Ustadz jadinya teman Pro 2 bisa mengganti segera nanti ya. Tapi jangan sekarang masih puasa. Iya. Puasa wajib dulu. Setelahnya lah. Bulan Syawal boleh. Bulan Syawal ya Pak Ustadz. Oke. Next nih Pak Ustadz, kalau ini dari hamba Allah katanya. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya kalau orang pacaran pas puasa putus, tapi habis lebaran balikan? Aduh, ini kayaknya mungkin balikan mau buat story lebaran Pak Ustadz. Jadi begini ya, kalau sebelum kita menjawab apa hukumnya orang pacaran di puasa, sebenarnya mau puasa dan tidak puasa, tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran. Udah tahu ya sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, ini anak Gen Z ini. Iya Pak Ustadz. Nah, apa hukumnya kalau pacaran putus dulu, nanti setelah kalau puasa putus dulu. Karena banyak, menghormati bulan puasa misalnya. Banyak terjadi Ustadz. Tapi setelahnya itu nyambung lagi. Gimana? Padahal hakikat puasa itu kan kita disarankan berpuasa agar bisa mengontrol jiwa, mengontrol diri, menahan hawa nafsu. Bukan hanya Ramadan. Ramadan ini latihannya. Ujian sebenarnya setelah Ramadan. Kalau berhasil kita mampu ndak pacaran di bulan Ramadan, pencapaian luar biasa. Itu dilanjutkan setelah Ramadan. Jangan setelah Ramadan, alhamdulillah berhasil buat party sama pacarnya dan lain sebagainya. Ini Ramadannya gagal itu. Gagal sebenarnya Pak Ustadz. Karena kan esensi Ramadan dia belajar di bulan ini bagaimana mempersiapkan dirinya di 11 bulan selanjutnya. Kalau dia berhasil misalnya sholat 5 waktu sudah mampu jaga di Ramadan, maka setelah Ramadan harus bisa dia jaga. Kalau misalnya dia sudah melatih puasanya rutin, bisa konsisten, sholatnya puasanya juga dia jaga. Dia mampu berubah sikapnya, misalnya hawa nafsunya mampu dia jaga, mampu dia tahan, maka kalau bisa setelah Ramadan juga harus dia mampu tahan. Itulah sebenarnya hakikatnya puasa, pembelajaran puasa.
Oke. Jadi tidak ada istilah bagaimana hukumnya puasa Ramadan. Pacaran putus. Setelah lebaran balikan. Enggak. Kalau bisa putus terus lah. Kalau mau nikah ya nikah sekalian. Lebih baik langsung halal aja Pak Ustadz ya. Tuh teman Pro 2 dengerin. Nih jadi reminder buat kita semua ya Pak Ustadz. Next Pak Ustadz, ini ada pertanyaan ya. Tapi kali ini dari Meli namanya. Katanya Pak Ustadz, aku belum bisa baca Al-Quran. Wah, belum bisa baca Al-Quran Pak Ustadz. Tapi dia bacanya, tapi aku bacanya itu pakai Latin, pakai huruf Latin Pak Ustadz. Apakah sama pahala yang aku dapat seperti orang yang membaca Al-Quran? Nah, gimana tuh Pak Ustadz? Ada dua pendapat. Wah, gimana Pak Ustadz? Ada yang mengatakan berbeda. Karena Al-Quran itu diturunkan itu bukan bahasa Latin. Oke. Diturunkan dia pakai bahasa Arab. Jadi harus kita bisa bahasa Arab. Artinya harus kita berusaha untuk belajar bisa membaca Al-Quran. Harus belajar ya, ya. Usahakan. Jadi ada pendapat yang mengatakan enggak. Ada juga pendapat yang mengatakan boleh. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Oke. Jadi harus berjuang bagaimana caranya kita bisa belajar kembali. Saya rasa dulu mungkin masih kecilnya sudah belajar. Iya, ikro dan lain sebagainya. Nah mungkin karena faktor anak muda lupa dan lain sebagainya. Belajar lagi sedikit aja itu, sebentar aja itu insya Allah bisa lancar lagi. Itu rasanya beda kalau kita baca Latin dengan baca yang Arabnya. Iya, bahkan kayak hukum-hukum tajwidnya kadang kita susah ya Pak Ustadz. Betul sekali. Makanya saran saya belajar aja. Inilah bulan Ramadan, itu waktunya kita. Oh, saya kurangnya di sini. Oh, saya harus belajar di sini. Belajar waktunya itu. Insya Allah kalau niat baik dilakukan di bulan Ramadan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kepahaman yang lebih sempurna dan cepat, insya Allah. Amin. Oke, itu buat teman Pro 2 semuanya. Dan Pak Ustadz, itu adalah pertanyaan terakhir. Oh, baik. Ya, dari segmen kita kali ini. Thank you so much buat teman Pro 2 yang udah memberikan pertanyaannya. Tadi ada yang dari WhatsApp, ada juga yang dari Instagram @rri_pro2tarakan. Dan Pak Ustadz, thank you so much. Makasih banyak udah hadir di hari ini. Berhubung sekarang juga udah dekat buka puasa ya Pak Ustadz. Ya, sekitar 30 menit mungkin lagi. Pak Ustadz pulang nih singgah nih mau beli takjil. War takjil tapi paling sisa-sisanya. Sisa-sisanya jam segini ya teman Pro 2. Dan sekali lagi aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat teman Pro 2 yang mendengarkan. Dan Pak Ustadz, kapan-kapan datang lagi ke sini dong. Insyaallah, ya. siap. Saya ada memang ada jadwal berapa kali nih. Ya siap nih, teman Pro 2 ya pastinya juga bakal pengen masih banyak bertanya lagi ya Pak Ustadz. Untuk itu kita mau say goodbye dulu sama Pak Ustadz. Thank you so much untuk Pak Ustadz Dr. Fahmi Syam, Bachelor of Islamic Revealed Knowledge and Heritage Magister Ekonomi Islam, terkait dengan tema kita hari ini ya, Ramadan Culture untuk para Gen Z. Dan ya teman Pro 2, thank you so much juga buat kami on the stations dari tadi di 107 FM dan juga aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa juga saksikan Tauladan setiap harinya ya di Sore Ceria. Untuk itu Dayang masih bakal di sini menemani ruang dengar kamu di segmen selanjutnya di Sore Ceria. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Sampai jumpa.